Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI Syadai. Kita bersyukur kembali kita boleh berjumpa di dalam renungan 79 pada hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bacaan kita hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 36 ayat 1 sampai 30. Saya tidak akan membacakan semua, tetapi saya akan membaca Kejadian 36 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Sebeom, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yoalam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Saya beri firman Tuhan hari ini, kemurahan Tuhan. Esau adalah kakak daripada Yakub, anak dari bapak Iskak, dan dia adalah cucu dari bapak Abraham. Sekalipun Esau bukanlah orang yang memiliki, yang dipilih Tuhan untuk mewarisi janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham, Esau tidak memiliki itu. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan membuang Esau. Tidak. Kita melihat di dalam Kejadian 25 ayat 23. Itu pada waktu lahir Esau itu berbeda dengan Yakub. Dan Yakub itu memegang. Esau memegang tumit daripada Yakub. Tetapi kita melihat dalam Kejadian 25 ayat 23, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya dan kemurahannya kepada Esau dan keturunannya. Berkat Tuhan terlihat nyata ketika firman Tuhan menjelaskan bahwa Esau memiliki banyak keturunan sehingga keluarganya berkembang menjadi bangsa yang besar. Jadi keluarga daripada Esau itu juga berkembang menjadi satu bangsa yang besar yang bernama Edom. Di dalam ayat 1 sampai ayat 5, Esau dan keturunannya juga terpelihara dengan sangat baik sehingga mereka memiliki banyak harta. Di dalam ayat 6 dan 7 Esau memiliki banyak harta. Kita baca ayat 6 dan 7. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama di negeri. Penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Kita melihat di sini Esau pun diberkati oleh Tuhan.
meskipun dia bukan orang yang dipilih untuk memiliki janji-janji yang sudah diberikan kepada Abraham, bukan berarti Tuhan itu membuang Esau. Tuhan tetap memeliharakan Esau. Tuhan tetap berkemurahan kepada Esau walaupun dia sudah berdosa. Kalau kita membandingkan bagian ini dengan Ulangan pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Ulangan 2 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Di sini kita melihat bahwa Allah tetap berkemurahan untuk memeliharakan Esau, keturunan daripada bapak Abraham. Walaupun dia tidak memiliki apa yang Allah janjikan kepada bapak Abraham, tetapi Allah tetap menyatakan kemurahannya kepada Esau. Kalau kita membandingkan bagian itu tadi dengan Ulangan, tadi Ulangan 2 ayat 4 dan 5, kita melihat dari segi keamanan, Tuhan juga tetap memelihara bangsa Edom. Tuhan juga tetap memelihara mereka. Ketika Israel merebut Kanaan, Tuhan berpesan agar mereka tidak menyerang bangsa Edom. Tuhan menjaga bangsa Edom karena mereka adalah saudara. Berkat Tuhan dinyatakan kepada Esau dan keturunannya, bukan karena Edom adalah bangsa yang baik, melainkan semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, hari ini kita tinggal dalam satu masyarakat yang majemuk, artinya ada begitu banyak perbedaan di tengah relasi kita. Seringkali perbedaan yang tak terbandingkan di tengah keluarga. Mungkin di tengah-tengah keluarga ada di antara keluarga yang berbeda dengan pendapat kita. Seperti pada waktu saya percaya kepada Tuhan, saya hidup di tengah-tengah keluarga yang menyembah kepada berhala, yaitu menyembah pergi ke kelenteng. Dan saya hanya seorang diri di tengah-tengah keluarga itu yang jadi Kristen. Tapi saya tidak menghina mereka. Mereka seringkali mengejek saya, tetapi saya diam. Dan saya hanya berdoa di tengah-tengah di antara keluarga, di antara bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh tetap menjadi terang, supaya boleh membawa mereka datang kepada Kristus. Namun hal ini bukan berarti kita tidak perlu peduli dan tidak mengasihi mereka. Sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, kita minta menyatakan kasih Kristus itu kepada mereka, menunjukkan kasih Kristus kepada keluarga kita. Saya bersyukur kalau di antara keluarga saya sudah 90% yang jadi Kristen. Tadinya hanya saya sendiri.
itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Perbedaan yang sejati selalu ada. Jangan sampai membuat kita lalai, bahkan antipati terhadap mereka. Mungkin ada perbedaan antara Yakub dan Esau, tapi jangan sampai kita berantipati terhadap mereka. Justru di tengah-tengah perbedaan itu, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Tuhan mau supaya kita menjadi pembawa terang yang boleh menuntun mereka kepada kebenaran, yaitu Kristus. Kiranya kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada keturunan Esau juga menjadi bagian kita dalam hidup ini, sehingga kita pun belajar bermurah hati kepada mereka yang berbeda dengan kita, yang berbeda pendapat, yang berbeda dalam segala-galanya. Kita boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita belajar untuk melakukan segenap kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, biarlah kita boleh membawa terang dan kemurahan Allah itu kepada dunia. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kemurahan-Mu itu besar buat kami semuanya. Kami sebenarnya orang-orang yang berdosa, tetapi Engkau sudah memberikan kemurahan-Mu, menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa menjadi milik-Mu. Terima kasih, biarlah kami juga boleh membawa kesaksian, membawa terang-Mu itu kepada dunia, kepada orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa, kepada keluarga yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Pakai seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semuanya. Berkati Ibu Gembala kami. Engkau tahu beban pikulan yang ditanggungnya berat, tetapi kami tahu Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah mengangkat dia Tuhan untuk menjadi pemimpin kami. Engkau berikan hikmat yang bertambah-tambah, kuasa wibawa, kemampuan, panjang sabar, roh kasih. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk dinyatakan kepada kami, seluruh jemaat, seluruh keluarga GPDI El Shaddai. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Dalam usia mereka yang masih muda, sudah diserahkan kepadamu. Tuhan memberkati masa depan mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah Israel. Tidak ada Allah seperti Engkau, di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada keluarga GPDI El Shaddai yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.